Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benai Faris Al-Silalahi, NIM 2102016010002. Prodi Tes Teknik Sipil Bangunan Gedung kelas 01. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema aliran air dalam tanah, permeabilitas, dan rembesan. Salah satu sumber utama air ini adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah lewat lubang pori di antara butiran tanahnya. Air biasanya sangat berpengaruh pada sifat-sifat teknis tanah, khususnya tanah berbutir halus. Demikian juga, air merupakan faktor yang sangat penting dalam masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan tanah, seperti penurunan stabilitas fondasi, stabilitas lereng, dan lain-lain. Terdapat 3 zona penting di lapisan tanah yang dekat dengan permukaan bumi, yaitu zona jenuh air, zona kapiler, dan zona jenuh sebagian. Pada zona jenuh air atau zona di bawah muka air tanah, air mengisi seluruh rongga-rongga tanah. Pada zona ini, tanah dianggap dalam kedudukan jenuh sempurna. Batas atas dari zona jenuh adalah permukaan air tanah, water table, atau permukaan freatis. Pada permukaan air tanah, tekanan hidrostatis adalah 0. Zona kapiler terletak di atas zona jatuh, di atas zona jenuh. Ketebalan zona ini tergantung dari jenis tanahnya. Akibat tekanan kapiler, air terhisap ke atas mengisi ruangan di antara butiran tanah. Pada keadaan ini, air mengalami tekanan negatif. Zona tak jenuh atau zona jenuh sebagian berkedudukan paling atas adalah zona di dekat permukaan tanah di mana air dipengaruhi oleh penguapan dan akar tumbuh-tumbuhan. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, yaitu di mana H, yaitu yang seperti yang ada di rumus di sini, di mana H sebagai tinggi energi total, P tekanan, V kecepatan, G percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan YW berat volume air. Apabila persamaan Bernoulli tersebut dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori tanah, bagian persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air dalam tanah adalah sangat kecil, sehingga tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai berikut. Seperti yang tertera dalam rumus ini, H sama dengan P per YW ditambah Z. Hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah. Tabung piezometer dipasang pada titik A dan titik B. Ketinggian air dalam tabung piezometer A dan B disebut sebagai muka piezometric level dari titik A dan B. Kehilangan energi antara titik A dan B adalah rumus seperti yang tertera di bawah ini. Kehilangan energi delta H tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi, yaitu I sama dengan delta H per L, di mana I sebagai gradien hidrolik, L jarak antara titik A dan titik B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Hukum Darcy. Darcy 1956 memperkenalkan hubungan antara kecepatan aliran air dalam tanah atau V dan gradien hidrolik sebagai berikut. V sama dengan KI, di mana V kecepatan aliran air dalam tanah cm per detik, K koefisien permeabilitas cm per detik, dan I gradien hidrolik. Hukum Darcy yang didefinisikan oleh persamaan menunjukkan bahwa kecepatan aliran V mempunyai hubungan linier dengan gradien hidrolik I, dan grafik dari hubungan tersebut melalui pusat sumbu. Hans Bohr 1960 telah melaporkan 4 hasil pengujiannya yang dilakukan pada contoh tanah lempung yang strukturnya belum rusak. Berdasarkan pada hasil pengujian tersebut, yaitu di mana dapat rumus seperti ini di bawah ini. Koefisien rembesan. Koefisien rembesan mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagai besar digunakan oleh para ahli teknik tanah geoteknik. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik. Bila mana satuan Inggris digunakan, koefisien rembesan dinyatakan dalam total volume dalam. Dalam satuan SI,
koefisien rembesan dinyatakan dalam sentimeter per detik, dan total volume dalam sentimeter kubik. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekesaran permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlumpur, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Uji permeabilitas. Terdapat 3 macam cara pengujian untuk menentukan koefisien permeabilitas di laboratorium, yaitu yang pertama pengujian tinggi energi tetap, constant head. Kedua pengujian tinggi energi turun, falling head, dan penentuan secara tidak langsung dari pengujian konsolidasi. Pengujian tinggi energi tetap constant head. Pengujian constant head ini cocok untuk jenis tanah granular berbutir. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder. Pemberian air dari perbedaan tinggi air selama percobaan. Pipa masuk dijaga sedemikian rupa sehingga pada pipa masuk dan pipa keluar dalam kurung H selalu konstan. Pada kedudukan ini, tinggi energi hilang adalah H. Setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanam menjadi konstan, banyaknya air yang keluar ditampung dalam gelas ukur Q, pengumpulan air dicatat T. Pengujian tinggi energi turun, falling head. Pengujian falling head ini cocok untuk jenis tanah berbutir halus. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder, pipa pengukur didirikan di atas benda uji, kemudian air dituangkan ke dalamnya, dan air dibiarkan mengalir melewati benda uji. Perbedaan tinggi air pada awal pengujian dalam kurung TL sama dengan T1 sama dengan 0 adalah H1. Kemudian air dibiarkan mengalir melewati benda uji sampai waktu tertentu. T2 dengan perbedaan tinggi muka air adalah H2. Baik, itu saja materi yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.